Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas latihan soal yang ada di LKS halaman 7. Mari kita simak pembahasannya. Soal nomor 1. Di antara perbandingan-perbandingan berikut, yang merupakan perbandingan senilai adalah yang A. Banyak buku yang dibeli dengan jumlah harga. Apakah banyak buku yang dibeli dengan jumlah harga itu merupakan perbandingan senilai? Ya, ternyata banyak buku yang dibeli dengan jumlah harga merupakan perbandingan senilai. Mengapa? Karena semakin banyak buku yang dibeli, maka harganya semakin mahal atau harganya semakin banyak. Dan sebaliknya, semakin sedikit buku yang dibeli, maka jumlah harganya semakin murah atau semakin sedikit. Oleh karena itu, pernyataan yang A ini merupakan perbandingan senilai. Lanjut, yang B. Kecepatan rata-rata dengan waktu menempuh jarak tertentu. Nah, ini bukan ya. Karena apabila kecepatannya diperbesar, maka waktu tempuhnya itu semakin sedikit atau semakin cepat sampai. Jadi yang B itu bukan merupakan perbandingan senilai. Kemudian yang C, banyak hewan ternak dengan persediaan bahan makanan. Nah, apakah ini merupakan perbandingan senilai? Ya, karena semakin banyak hewan ternak, persediaan makanannya semakin banyak. Yang D, banyak pekerja dengan waktu yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. Bukan perbandingan senilai. Yang E, banyaknya peserta seminar dengan banyaknya nasi kotak yang harus disiapkan panitia. Ya, merupakan perbandingan senilai. Karena semakin banyak pesertanya, nasi kotak yang harus disiapkan semakin banyak. Nah, sudah paham ya kasus-kasus perbandingan senilai ya? Kita lanjutkan. Soal nomor 2. Tabel berikut menunjukkan waktu yang ditempuh Anto dengan sepeda motor dalam perjalanan dan jarak tempuhnya, dengan asumsi kecepatan motor Anto dalam berkendara konstan atau tetap. Nah, kalian lihat di sini tabelnya. Di sini ada variabel X dan variabel Y. X-nya ini menunjukkan waktu yang ditempuh. Kemudian Y-nya ini menunjukkan jaraknya. Nah, apabila waktu yang ditempuh Anto 1 jam, maka jaraknya adalah 45 km. Apabila waktunya 2 jam, maka jarak yang ditempuh Anto 90 km. Dan apabila waktu yang dibutuhkan 3 jam, maka jarak yang ditempuh Anto adalah 135 km. Pertanyaannya A, berapa kecepatan sepeda motor Anto per jam? Nah, kalian ingat karena satuan dari kecepatan adalah kilometer per jam. Oleh karena itu, untuk menghitung kecepatan, kalian bandingkan antara jarak dan waktu. Kilometer ini adalah satuan dari jarak, dan jam ini adalah satuan dari waktu. Maka untuk mencari atau menghitung kecepatan, kalian harus membandingkan antara jarak dan waktu, atau jarak dibagi waktu. Nah, kalian boleh ambil salah satu dari 3 data yang ada di tabel. Misalkan kalian ambil data yang kedua ini, ya. Kalian substitusikan jaraknya. Jaraknya 90 km, kemudian waktunya 2 jam. Maka kecepatannya adalah
90 dibagi 2. Hasilnya 45. Jadi, kecepatan sepeda motor Anto adalah 45 km per jam. Kalian tidak harus mengambil data yang kedua. Boleh juga kalian ambil data yang pertama, yang jaraknya 45 km dan waktunya 1 jam. Kecepatannya sama. Jarak dibagi waktu. Maka 45 dibagi 1. Hasilnya sama, kecepatannya yaitu 45 km per jam. Lanjut, pertanyaan yang B. Berapa jarak yang ditempuh Anto jika ia berkendara selama 5 jam? Nah, karena tadi mencari kecepatan adalah jarak dibagi waktu, kalian bisa membandingkan ya. Misalkan di sini, jika waktunya 1 jam, maka jarak yang ditempuh adalah 45 km. Kemudian apabila waktu yang dibutuhkan 5 jam, maka jarak yang ditempuh berapa? Nah, supaya mudah kita buat tabelnya. Kalian ingat kembali rumus untuk mencari perbandingan senilai, yaitu X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2. Nah, ini X1-nya, ini X2-nya, ini Y1, ini Y2. Nah, kita substitusikan. X1-nya 1, X2-nya 2, Y1-nya 45, Y2-nya belum diketahui. Kita akan mencari Y2-nya. Nah, lalu kalian kali silang, sehingga diperoleh 5 kali 45 per 1. Hasilnya adalah 225 km. Jadi, jarak yang ditempuh Anto jika ia berkendara selama 5 jam adalah 225 km. Selanjutnya soal nomor 3. Sebuah konveksi mendapat pesanan sebanyak 120 baju. Untuk membuatnya, konveksi tersebut menyediakan bahan sebanyak 180 meter. Jika pesanan bertambah 1/3 dari semula, maka berapa meter kain yang harus disediakan? Nah, supaya mudah kita buat tabelnya dulu. Di situ ada 2 variabel ya. Ada banyaknya baju, kita misalkan dengan A, dan bahan yang harus disediakan kita misalkan dengan B. Nah, untuk 120 baju, maka bahan yang harus disediakan adalah 180 meter. Kemudian, jika pesanan bertambah 1/3 dari semula, berarti 1/3 dari semula. Baju semula ada 120, maka 1/3 dikali 120 sama dengan 40. Nah, pesanannya bertambah 40 baju. Maka banyak baju yang kedua ada 160. Dari mana? 120 baju ditambah pesanan tambahannya 40. Jadi, bajunya ada 160. Nah, apabila bajunya ada 160, atau kita akan membuat baju sebanyak 160, maka bahan yang harus disediakan berapa? Nah, ini rumus perbandingan senilai. A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Kita substitusikan. A1-nya 120, A2-nya 160, B1-nya 180, B2-nya yang kita cari.
dikali silang sehingga didapat 180 dikali 160 dibagi atau per 120, hasilnya adalah 240. Jadi untuk membuat baju sebanyak 160 dibutuhkan kain sepanjang 240 meter. Nah, dari sini kelihatan semakin banyak baju yang akan dibuat, semakin banyak juga bahan yang dibutuhkan. Baik, kita lanjut nomor 4. Pak Agus dengan mengendarai mobil dapat menempuh jarak 280 km selama 4 jam 20 menit. Jika Pak Agus menempuh jarak 360 km, berapa waktu yang diperlukan? Nah, kita buat tabel supaya mudah. Di situ ada dua variabel. Kita misalkan A yaitu sebagai jarak dan B ini sebagai waktunya. Nah, yang pertama, jaraknya adalah 280 km. Maka waktu yang dibutuhkan 4 jam 20 menit. Supaya mudah kita samakan. Kita ubah menjadi jam. 4 jam 20 menit itu sama dengan 4,3 jam. Kemudian, jika Pak Gus menempuh jarak 360 km, waktu yang diperlukan berapa? Nah, kita bandingkan. Ini tidak dipakai ya ini. Abaikan saja yang ini ya. Langsung saja kita masuk ke rumus perbandingan senilai. A1 per A2 sama dengan B1 per B2. A1-nya 280 per A2-nya 360 sama dengan B1-nya 4,3 per B2. B2 yang akan kita cari. Kemudian dikali silang sehingga mendapatkan 4,3 dikali 360 per 280 sama dengan 6,45. Jadi, waktu yang diperlukan Pak Agus untuk menempuh jarak 360 km adalah 6,45 jam. Nah, bisa kalian lihat di sini, semakin jauh jarak yang akan ditempuh, waktu yang dibutuhkan semakin banyak atau semakin lama ya, lama. Lanjut soal nomor 5. Bu Dewi membuat 2 macam roti, yaitu roti yang berisi pisang dan roti yang berisi daging. Untuk membuat 24 roti pisang diperlukan 5 kg tepung terigu. Untuk membuat 15 roti daging diperlukan 4 kg tepung terigu. Berapa kilogram tepung terigu yang diperlukan jika Bu Dewi akan membuat 120 roti pisang dan 90 roti daging? Nah, supaya mudah kalian buat tabelnya dulu. Di situ ada 2 jenis roti, maka kita cari dulu yang roti pisang. Nah, banyaknya roti pisang kita misalkan dengan A. Banyak terigu untuk membuat roti pisang, kita misalkan dengan B. Jika akan membuat 24 roti pisang, diperlukan terigu sebanyak 5 kg. Nah, kemudian apabila Bu Dewi akan membuat 120 roti pisang, maka terigunya yang dibutuhkan berapa? Kita kosongkan dulu, nanti kita cari. Kemudian tabel yang kedua adalah tabel roti daging. Di sini, banyaknya roti daging kita misalkan dengan C, dan banyak terigu yang digunakan untuk membuat roti daging kita misalkan dengan D. Nah, pada soal sudah diketahui, untuk membuat 15 roti daging diperlukan terigu sebanyak 4 kg. Kemudian Bu Dewi akan membuat 90 roti daging, maka terigu yang dibutuhkan berapa?
kita hitung satu persatu. Yang pertama kita hitung banyak terigu yang digunakan untuk membuat roti pisang. Nah, kita masukkan, substitusikan. A1-nya 24 per 120 sama dengan 5 per B2. Kita kali silang, sehingga 5 kali 120 per 24 hasilnya 25. Jadi, untuk membuat roti pisang 120 diperlukan terigu sebanyak 25 kg. Ini untuk membuat roti pisang. Sekarang kita hitung yang untuk membuat roti daging. Kita bandingkan. C1 per C2 sama dengan D1 per D2. C1-nya 15 per 90 sama dengan 4 per D2. Kita kalikan silang, sehingga diperoleh 4 kali 90 per 15 sama dengan 24. Nah, jadi untuk membuat roti daging sebanyak 90, maka terigu yang diperlukan adalah 24 kg. Jadi kesimpulannya bagaimana? Apabila Bu Dewi akan membuat 120 roti pisang dan 90 roti daging, maka terigu yang dibutuhkan adalah 25 kg ditambah 24 kg. Hasilnya adalah 49 kg. Jadi, terigu yang dibutuhkan semuanya ada 49 kg. Paham ya? Nah, dari soal nomor 1 sampai nomor 5 itu merupakan contoh permasalahan yang berkaitan dengan perbandingan senilai. Ya, baik itu tadi pembahasan latihan soal yang ada di LKS halaman 7 ya. Jika masih ada kesulitan atau ada tambahan, silakan bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.